Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali bersama Kang Eme di channel Beginilah Caranya. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kembali kita berjumpa pada bahasan statistika dan kali ini kita akan membicarakan ukuran letak. Pada video yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana menentukan ukuran letak data menggunakan Excel jika kita memiliki data primer dalam bentuk skor-skor mentah. Nah, selanjutnya sekarang mari kita lihat bagaimana jika data yang kita miliki itu bukan data primer, melainkan data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik sahabat semua, mari kita lihat saja bagaimana caranya dan ikuti videonya sampai akhir agar Anda dapat benar-benar memahami. Nah, beginilah caranya. Seandainya kita mempunyai data yang sudah tersaji, yang sudah tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita tidak memiliki data primer dalam bentuk skor-skor itu. Bagaimana menentukan kuartilnya? Beginilah caranya. Untuk Q1, Q2, Q3 sebelumnya kita tentukan dulu letaknya. Jadi kita lihat di sinilah Q1, nanti Q2, Q3. Pertama kita menentukan letak data. Atau letak data itu di mana dia berada. Nah, letaknya apabila N genap, maka berada pada data ke seperempat dari N ditambah 2. Lihat ini datanya adalah genap. Ya. Kita melihat berarti letak datanya seperempat dari N ditambah 2. N ditambah 2 berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8. Artinya bahwa bukan skornya 8, bukan Q1 sebagai 8, tapi Q1 terletak pada data ke-8. Data ke-8 ya adalah tinggal kita melihat di sini data ke-8 ada di sini. Data ke-8 ada di sini ya. Jadi kita lihat ya, data ke-8 itu skornya berapa ya? Skornya adalah 4. Gitu. Oke. Mari kita lihat Q2. Letak Q2 berada pada data ke setengah dari N tambah 1. Berarti letaknya N tambah 1 31 dibagi 2. Berarti terletak pada data ke 15,5. Artinya berada di antara data ke 15 dan 16. Kita lihat di sini, di manakah ada data 15, 16 ini? Kenapa? Sebab disinilah ada data ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa skornya? 5. Ya, kita tinggal memetiknya sana 5. Q3, di manakah Q3 berada? Q3 berada pada data ke 3/4 N ditambah setengah. Jadi 3/4. Nah, 3/4 N, N-nya ada 30. Kemudian ditambah setengah. Ditambah 0,5. Itu letak data. Oh, berarti data ke-23. Di mana data ke-23? Di sini. Data ke-23 berarti. Lihat di sini adalah data itu data mulai ke-19 sampai ke-24. Berarti data ke-23 ada di sini. Berapa skornya ini? Nah, begitulah. Nah, jadi begitulah ya. Datanya berarti 6. Oke. Sekarang apabila datanya ganjil. Nah, sekarang kita coba pada datanya ganjil.
kita coba salah satu saja. Kita coba umpamanya Q1 saja. Kalau ganjil misalnya di sini jadi 5, berarti jumlahnya ganjil 31. Nah, mari kita lihat umpamanya Q1-nya letaknya ada di mana? Tn ditambah 1/4. Berarti T-nya adalah 1. Ya. Kali N ditambah 1 berarti 31. Ya. Dan dibagi 4. Berarti ke 7,75. Ya, antara ke 7 dan ke 8. Di mana? Tetap di sini. Berapa skornya? 4. Begitulah saudara-saudara menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, bagaimana kalau kita akan menentukan persentil? Caranya sebenarnya sama saja. Misalnya kita akan menentukan persentil ke 60 lah. Pertama ya kita tentukan letaknya. Ke 60 artinya data yang titik yang memisahkan data menjadi 60% ke kiri, 40% ke kanan setelah data itu dirutkan. Ya kalau dirutkannya ke bawah berarti 60% ke atas, 40% ke bawah. Oke. Berarti kita letaknya itu kita hitung saja 60% kali misalkan di sini saja 31. Jadi letaknya ada di mana? Ada di 18,6. Artinya persentil ke 60 terletak pada data ke 18 dan 19. 18 dan 19. Data 18 19 kita lihat berada di mana? Berada di sini, antara di sini dan di sini. Kalau berada di antara di sini dan di sini, berarti kita lihat antara 5 dan 6. Berarti skornya adalah 5,5. Begitu. Oke, satu contoh lagi misalnya persentil ke 75. Persentil ke 75 kita lihat letaknya berarti 75% kali 31 ke 23,25 artinya antara 23-24. Antara 23-24 berarti ada di sini. Berapa skornya? 6. Ya udah begitu. Mudah kan? Baik, itu apabila data tunggal. Sekarang bagaimana apabila datanya tabel frekuensi data yang dikelompokkan? Baik, mari kita lihat. Prosedurnya sama saja, hanya nanti sedikit berbeda dalam mencari skor. Kita lihat misalkan Q1. Q1 ya, letaknya terletak pada N tambah 2. N-nya 55, tambah 2 berarti 57 dibagi 4. Ada seperempatnya. Berarti terletak pada data ke 14,25. Di manakah letaknya? Ke 14,25 ada di sini. Perhatikan dulu, letaknya ada di sini. Jadi Q1 terletak di interval ini. Perhatikan benar, kalau begitu berapa tepi bawahnya? Berarti 54,5. Nah, cara mencari skornya, perhatikan. Tepi bawahnya 54,5. Kemudian ditambah ya, ditambah seperempat dari 55 dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya berarti ini 13. Kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut.
ini, ya, kalikan dengan interval. Berapa intervalnya? Kita lihat. Kalau 35 sampai 39 dan seterusnya, berarti intervalnya adalah 5. Perhatikan sekali lagi untuk mencari skornya. Tepi bawah kelas kelas Q1. Kelas Q1 tadi kita lihat berada di sini, ya. Berarti tepi bawahnya adalah 54,5. Ditambah 55/4, ini karena Q1, 55/4. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif di atasnya ini. Kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas Q1 ini. Kalikan dengan 5. 5 itu apa? Panjang interval setiap kelas. Oke, berapa angkanya? 54,968. Selanjutnya Q2. Q2 letaknya ada di mana? Letaknya ada di 56 dibagi 2. Kenapa 56? Graf domainnya N tambah 1/2. Jadi letaknya ada pada data ke-28. Di manakah letak ke-28 di sini? Nah, perhatikan inilah letak Q2. Maka untuk mencari skornya, perhatikan di sini tepi bawahnya adalah 59,5. Berarti di sini 59,5 ditambah setengah dari 55. Berarti di sini 55/2 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya, berarti ya di atasnya berarti yang ini. Ya. Kemudian dibagi frekuensi pada kelas tersebut ini, ya, dan tetap kalikan 5. Oke, 62,4. Sekarang Q3. Oke, kita lihat Q3. Kita lihat letaknya dulu. Q3 berada di mana? Ya. Q3 berada pada data ke-3/4, ya. 3/4 kali 55 ditambah setengah tambah 0,5. Berarti ada pada data ke-41,75. Ada di mana? Pasti ada di sini. Nah, sekarang kita mencari skornya karena berada di sana di 41,75, berarti di sini. Maka tepi bawahnya adalah 69,5, ya, ditambah ke 3/4 kali berapa? 55, ya. 3/4 kali 55 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya berarti ini, ya. Kemudian dibagi frekuensi pada kelas itu adalah ini kali 5. Nah, makanya sekian. Bagaimana untuk persentil? Sama saja. Untuk persentil juga sama seperti itu. Misalkan kita cari tadi pokoknya persentil ke-60. Persentil ke-60 kita letaknya dulu, berarti 60% kali 55 terletak pada data ke-33. Ke-33 berada di sini. Oke, berarti karena berada di sini berarti tepi bawahnya adalah 64,5. Nah, ditambah, perhatikan 60% berarti 0,6, ya, kali 55. 0,6 kali 55 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya. Ini berarti, ya. Kemudian dibagi frekuensi pada kelas tersebut. Ini, ya. Kemudian kalikan 5. Ya, sama saja. Sama saja. Jadi saya kira cukup jelas, cukup mudah. Baiklah, saya ambil contoh satu lagi, umpamanya kita akan mencari P40. P40 artinya titik yang memisahkan 40% ke bawah, 60% ke atas. Mari kita lihat.
letaknya dulu, berarti 40% sudah 0,4 kali 55 terletak pada data ke-22. Data ke-22 ada di sini. Baik. Nah, skornya bagaimana? Kita lihat data ke-22 dari sini berarti 59,5 tepi bawahnya. 59,5 ditambah oke. Oke. 40% berarti 0,4 kali 55 dikurangi frekuensi di atasnya, berarti ini dibagi frekuensi pada kelas itu, berarti ini kemudian kali 5, mudah sekali, nyata adalah 59,9. Begitulah saudara-saudara bagaimana kita mencari kuartil dan persentil dari data yang tersaji dalam distribusi frekuensi, baik data tunggal maupun data dikelompokkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda semua. Sampai berjumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.